Tirani Jepang, negeri matahari terbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melengkapi tugas sejarah wajib yang diampu oleh Ibu Yularti MPD. Perkenalkan, nama saya Kesha Talita Kusuma Dewi, kelas 11F, nomor absen 22. Ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama ada latar belakang kedatangan. Lalu yang kedua ada kependudukan Jepang di Indonesia, meliputi organisasi dan pengaruh Jepang. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, dampak sepeninggalan Jepang. Sebelum masuk ke topik utama, saya akan bahas sedikit tentang kilas balik masuknya Jepang ke Indonesia. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia. Tentara Jepang ini masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meskipun pasukan KNIL, Koninklijk Netherlands Indisch Leger, dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tetapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada 12 Januari 1942. Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan itu, Jepang melakukan serangan ke Jawa pada Februari 1942. Setelah itu, Jepang juga tiba di Banten dan menduduki Banten pada 1 Maret 1942. Dan Jepang berhasil merebut kota Batavia pada 5 Maret di tahun yang sama. Lalu akhirnya Belanda menyerah. Sebab itu, penjajahan Belanda di Indonesia berakhir pada 8 Maret 1942. Masuk ke topik utamanya, yaitu latar belakang kedatangan Jepang di Indonesia. Yang pertama, karena Jepang ingin menaklukkan Asia Pasifik. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941, serangan terus dilancarkan terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Serangan-serangan itu seolah-olah tak dapat dibendung oleh Amerika Serikat. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina. Kemudian serangan Jepang juga diarahkan ke Indonesia. Yang kedua, karena Jepang ingin mendirikan Persemakmuran Asia Timuraya. Persemakmuran Asia Timuraya atau Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timuraya adalah konsep yang diciptakan dan disebarluaskan oleh pemerintah dan militer Kekaisaran Jepang pada awal zaman Showa yang mewakili keinginan untuk mendirikan blok negara-negara Asia di bawah pimpinan Jepang dan bebas dari kekuatan negara-negara Barat. Yang ketiga, karena Jepang ingin merebut kendali atas negara-negara jajahan Barat, termasuk Indonesia. Hal ini erat kaitannya dengan ideologi fasisme yang berkembang di Jepang. Bangsa Jepang percaya bahwa mereka adalah keturunan dari Dewa Matahari yang lebih mulia dibanding bangsa lain. Mereka kemudian membuat propaganda bahwa kemajuan Jepang tidak dapat bertahan tanpa membebaskan bangsa Asia dari kemiskinan dan penjajahan bangsa Barat. Oleh karena itu, Jepang mempunyai misi untuk memimpin orang Asia keluar dari stagnasi dan cengkraman bangsa Barat yang saat itu banyak menjajah wilayah Asia. Hal itu yang membuat Jepang merasa berhak meluaskan kekuasaan sampai ke negara-negara lain. Yang keempat, karena Jepang ingin mendapatkan bahan industri perang dan cadangan logistik. Serangan Jepang yang juga diarahkan ke Indonesia saat Perang Pasifik bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Kependudukan Jepang di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, umumnya organisasi pergerakan yang muncul dan berkembang diprakarsai oleh para pejuang rakyat Indonesia. Tetapi pada zaman Jepang, banyak organisasi atau perkumpulan yang berdiri diprakarsai oleh Jepang.
Sementara para tokoh Indonesia mencoba memanfaatkan organisasi itu untuk kepentingan perjuangan. Hal ini juga tampak berhubungan dengan perkembangan pandangan sikap para tokoh Indonesia dalam menghadapi pendudukan Jepang. Banyak di antara para tokoh Indonesia yang mencoba memanfaatkan masa pendudukan Jepang untuk melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan. Mereka mengambil sikap dan strategi bekerja sama dengan Jepang. Berikut beberapa organisasi pada masa pendudukan Jepang. Organisasi masa kependudukan Jepang. Ada organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, semi-militer, dan juga militer. Organisasi sosial kemasyarakatan. Yang pertama, Gerakan 3A. Untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia, Jepang membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan Gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Dicetuskan oleh Hitoshi Shimizu, Kepala Departemen Propaganda Jepang atau Senenbu, dan dipimpin oleh Mr. Samsudin dari Parindra. Sayangnya, gerakan ini hanya berumur 3 bulan hingga Desember 1942, karena gerakan ini dianggap kurang efektif untuk menarik simpati rakyat pribumi. Yang kedua ada Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Putra ada untuk menggantikan Gerakan 3A, tetapi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang lebih dikenal, yaitu 4 serangkai, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan juga Kiai Haji Mas Mansur. Putra terbentuk pada 1 Maret 1943 dengan tujuan untuk membangun dan menghidupkan segala apa yang dirobohkan imperialisme Belanda. Ini terbukti karena Putra berhasil mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan Indonesia mendatang dengan rapat-rapat raksasa dan dengan memakai media massa pihak Jepang. Pemimpin-pemimpin Indonesia dapat mencapai massa rakyat lebih luas. Sedangkan menurut Jepang sendiri, tujuan Putra adalah untuk memusatkan segala potensi rakyat demi membantu usaha perang Jepang. Akhirnya Putra bubar karena Jepang menyadari nyatanya organisasi ini lebih bermanfaat bagi kemerdekaan Indonesia. Karena itu Jepang membekukan Putra dan membentuk organisasi baru. Yang ketiga, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang sangat memerlukan kekuatan umat Islam untuk membantu melawan sekutu. Oleh karena itu, diizinkanlah adanya organisasi MIAI yang didirikan oleh Kiai Haji Mas Mansur di Surabaya pada 1937. Yang berkegiatan sebagai organisasi tunggal, golongan Islam mendapat simpati yang luar biasa karena kegiatannya seperti membentuk Baitul Mal, melaksanakan peringatan Hari Besar Islam, dan lain sebagainya. MIAI berganti nama menjadi Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia pada Oktober 1943. Yang keempat, Jawa Hokukai. Tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara ke-16, Jenderal Kumikachi Harada, membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokukai, Himpunan Kebaktian Jawa, untuk menghadapi situasi perang. Kegiatan di Jawa Hokukai antara lain yang pertama melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga pada pemerintah Jepang. Yang kedua, memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antar segala bangsa. Lalu yang ketiga, memperkukuh pembelaan tanah air. Jawa Hokukai juga ada bermacam-macam. Antara lain ada Kyoiku Hokukai, yaitu kebaktian para pendidik yang berisi guru-guru. Ada Isi Hokukai, yaitu kebaktian para dokter yang berisi dokter-dokter. Dan profesi lainnya juga memiliki hokukainya masing-masing.
Ada juga organ istimewa, yaitu Fujinkai, satu-satunya organisasi perempuan sebagai tenaga bantuan mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial yang dipimpin oleh Nyonya Sunarjo Mangunpuspito. Organisasi semi militer. Yang pertama ada Seinindan, yang berdiri pada 29 April 1943 di bawah pimpinan Gun Seikan, dengan tujuan mendidik dan melatih pemuda untuk menjaga tanah air dengan kekuatan sendiri. Seinindan memiliki syarat usia 15 hingga 25 tahun, dengan ranah organisasi pemuda pada tingkat daerah, kecamatan, desa-desa, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik, dan perumahan-perumahan. Yang kedua ada Keibudan, yang berdiri pada waktu yang sama dengan Seinindan dan juga sama-sama di bawah pimpinan Gun Seikan, serta memiliki tujuan yang sama, yaitu mendidik dan melatih pemuda untuk menjaga tanah air dengan kekuatan sendiri. Sedangkan syarat usia untuk Keibudan adalah 20 hingga 35 tahun, dengan ranah pembantu polisi dengan tugas seperti penjaga lalu lintas dan pengamanan desa. Yang ketiga, Barisan Pelopor atau Shushintai, terbentuk pada 1 November 1944 atas hasil sidang Chosangin, dengan anggota berjumlah kurang lebih 60.000 orang. Kekuatannya terletak di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya, dengan persenjataan senapan kayu dan bambu runcing. Selain itu, mereka juga dilatih menggerakkan massa, memperkuat pertahanan, meneruskan pesan pidato dari tokoh nasional, dan kerja sosial. Yang keempat, ada Barisan Hizbullah atau Kaikyo Seinen Taishintai, yang terbentuk pada 15 Desember 1944. Hizbullah berada di bawah kendali Masyumi dengan pimpinan Zainal Arifin, dengan syarat usia 17 hingga 25 tahun dan belum berkeluarga, yang memiliki tujuan tenaga tambahan peta dan juga Masyumi. Organisasi militer. Yang pertama ada Heiho, terbentuk pada April 1943 melalui sebuah pengumuman yang berisi pemberian kesempatan pada pemuda Indonesia. Heiho memiliki ranah yaitu pembantu prajurit Jepang dan langsung ditempatkan ke dalam organisasi militer Jepang, dengan syarat usia antara 18 hingga 25 tahun dan pendidikan minimal sekolah dasar, yang harus memiliki kemampuan untuk memegang senjata anti pesawat, tank, artileri, dan pengemudi. Yang kedua ada PETA atau Tentara Pembela Tanah Air, yang dicetuskan oleh Legend Komakichi Harada dan dipimpin oleh Gatot Mangkupraja. Di PETA ada 5 kepangkatan, antara lain Daidancho yaitu komandan batalion, yang kedua Chundancho yaitu komandan kompi, yang ketiga Sodancho yaitu komandan peleton, yang keempat ada Bundancho yaitu komandan regu, dan yang terakhir ada Kyohei yaitu prajurit sukarela. Pada pelatihan PETA pertama ada di Bogor dan ditempatkan di daidan-daidan yang tersebar di seluruh Jawa hingga Madura dan Bali. Ada 66 daidan atau batalion. Manfaat PETA sendiri adalah para pemuda memiliki kepercayaan diri untuk mampu berjuang melawan kekuatan yang lebih kuat dan terlatih. Pengaruh Jepang. Selama menduduki Indonesia, Jepang memiliki banyak pengaruh. Ada pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Pengaruh positif. Yang pertama, diperbolehkannya penggunaan bahasa Indonesia secara resmi. Yang kedua, pembentukan BPUPKI dan PPKI yang berperan penting dalam perumusan Pancasila dan juga UUD 1945. Yang ketiga, penerapan kebijakan jenjang pendidikan yang merata. Yang keempat, penyusunan strata pemerintahan hingga tingkat desa. Yang kelima, latihan militer dan semi militer yang menjadi cikal bakal TNI. Yang keenam, pemberian pengakuan dan penghargaan kepada rakyat Indonesia
yang berjasa dalam perang. Lalu banyak pula pengaruh negatifnya. Antara lain yang pertama, eksploitasi besar-besaran yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia. Yang kedua, kerja paksa Romusha. Yang ketiga, kemiskinan, kelaparan, dan kekurangan sandang. Yang keempat, pelanggaran hak-hak perempuan. Yang kelima, pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Yang keenam, penyakit kudis dan TBC merambah kemana-mana. Yang ketujuh, rakyat dipaksa menanam kapas dan membuka usaha konveksi. Dampak sepeninggalan Jepang di Indonesia. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, banyak sekali dampak yang masih dapat dirasakan masyarakat Indonesia hingga sekarang. Antara lain, yang pertama, bahasa Indonesia diperbolehkan secara resmi sebagai bahasa administrasi. Yang kedua, Jepang menerapkan sistem pendidikan yang merata dan nasionalis serta menekankan disiplin dan semangat nasional. Yang ketiga, Jepang menyusun strata pemerintahan hingga tingkat desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, Jepang memberikan pelatihan militer dan semi-militer kepada pemuda Indonesia yang menjadi cikal bakal Tentara Keamanan Rakyat (TKR) atau TNI. Yang kelima, budaya Jepang seperti lagu, film, drama, dan kata pinjam dari bahasa Jepang masih ada hingga sekarang. Yang keenam, Jepang membangun benteng di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang ketujuh, Bandar Udara Kaishipo di Pulau Biak merupakan peninggalan Jepang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.